Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan untuk mengkaji mengantar tafsir modern karya Syekh Muhammad Izzad Darwaza. Ada topik berikutnya yang akan kita kaji pada saat ini terkait dengan apa yang kita dapati pada mushaf dewasa ini yang berupa tanda-tanda wakaf. Apakah itu ada di dalam mushaf generasi awal maupun tidak ya? Mushaf yang ditandai dengan tanda-tanda wakaf dan wasol ini sebenarnya sudah menjadi perkembangan berikutnya ya untuk standarisasi mushaf, termasuk di situ tanda-tanda mat gitu ya, bacaan mat yang panjang gitu ya, seperti mat sila dan seterusnya itu, harokat yang berdiri tegak maupun harokat yang miring, itu adalah perkembangan berikutnya untuk memudahkan kaum muslimin, terutama adalah kaum yang awam, yang mana mereka ini mungkin juga punya keterbatasan untuk belajar Al-Quran sampai detail seperti yang dilakukan oleh para qurra, para ahli Al-Quran. Nah, dengan penambahan tanda-tanda wakaf, tanda-tanda wasol, tanda-tanda mat ini memudahkan kaum muslimin untuk membaca Al-Quran secara tepat dan benar. Jadi tanda-tanda itu memang tidak ada di dalam mushaf Utsmani, tapi itu sesuatu yang diberikan, ditambahkan untuk memudahkan kaum muslimin yang berdasarkan praktek ini berdasarkan pada salah satu ayat ya, warattil Qur'ana tartila, ini di wahyu pertama ya, di surah yang awal disebut warattilil Qur'ana tartila di Al-Muzammil, dan tartilkanlah Al-Quran atau baca Al-Quran dengan perlahan-lahan atau dengan tartil. Dan atas dasar itu kemudian para penyalin Al-Quran, para ulama meletakkan tanda-tanda wakaf, tanda-tanda mat, supaya kaum muslimin yang mereka ini tidak mendalam ilmunya dalam ulumul Quran tetap bisa membaca Al-Quran dengan mudah dan benar. Kemudian berikutnya lagi adalah tentang Rasm Utsmani atau ragam tulisan mushaf Utsmani yang ini kita dapati berbeda gitu ya dengan rasm imla'i atau tulisan ejaan yang digunakan untuk standar penulisan teks-teks Arab pada kitab-kitab selain Al-Quran. Pada awalnya kaum muslimin bangsa Arab itu kan mereka ini kebanyakan buta huruf ya. Sangat sedikit di antara mereka ini yang bisa membaca dan menulis. Dan di masa itu ejaan atau tata cara penulisan itu masih baru berkembang. Sehingga kemudian para sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menuliskan Al-Quran, atau yang mereka menulis Al-Quran dengan inisiatif mereka sendiri di media-media yang mereka miliki, mereka mentranskrip bacaan itu sesuai apa yang mereka tahu, apa yang mereka mengerti di zaman itu tentang tata cara menuliskan satu kata di dalam bahasa mereka. Maka kita mendapati ada kata-kata di dalam mushaf Utsmani itu yang misalnya kata masjid itu ya mim, sin, jim, dal begitu ya, ditulis seperti itu, tapi ternyata dalam bacaannya itu dibaca dengan masajid. Dari mana ini? Ternyata bacaan ini ternyata adalah berasal dari riwayatnya, karena Rasulullah sendiri membacanya itu dengan masajid. Kitab itu ditulis dengan tanpa alif, ternyata dalam riwayatnya itu dibaca kitab ya. Dari mana itu ya? Itu adalah berdasarkan riwayat. Dan itu kembali kepada apa yang sudah kita bahas pada sesi terdahulu, bahwa Quran itu sampai ke generasi kita tidak semata-mata berdasarkan tulisan, akan tetapi berdasarkan kepada riwayat. Meskipun ada tulisan yang berbeda bentuknya, tapi bacaannya itu ketika nyampe kepada kita ya yang kita ikuti seperti itu ya. Ada berbagai macam ini, kalau di dalam karya Syekh Darwaza ini disebutkan ada 19 contoh ya. Ini contoh saja, ada 19 contoh kata-kata
yang kata-kata itu sama tapi di tempat A misalnya ditulis dengan cara berbeda. Ini contoh misalnya di sini surah Al-Qasas ayat 9 dan Al-Furqan ayat 74 ya. Kata qurratu ya, qaf ra ta ya. Di satu tempat ada yang dibaca dengan ta marbutah, ditulis dengan ta marbutah, di tempat yang lain dengan ta yang terbuka, ta maftuhah. Misalnya dalam surah Al-Ahzab 62 dan surah Fatir 43 ada kata sunnat, itu ada yang ditulis dengan ta maftuhah, ada yang ditulis dengan ta yang marbutah. Demikian juga kata imra'ah, kata jannah, kata la'nah, kata baqiyah, kata bastah. Ada yang ditulis dengan sin, ada ditulis dengan sod. Ada ashabul aikah, ada yang tulis al-aikah itu dengan ada alifnya, ada yang ditulis dengan tanpa alif, ada yang ditulis dengan disambung gitu ya, ada yang dipilah alif lamnya dipisah di awal, kemudian ya, dan seterusnya. Ini ada contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Syekh Darwaza. Kenapa demikian? Karena memang kemungkinannya itu adalah orang yang menuliskan pada bagian itu adalah orang yang berbeda. Jadi kan Rasulullah itu kan punya banyak sekali penulis wahyu itu ya. Saat Rasulullah menerima wahyu, maka beliau panggil siapa saja yang ada di dekat beliau yang bisa menulis itu dari para penulis wahyu itu, yang mereka akan menuliskannya sesuai dengan apa yang mereka ketahui cara menuliskan dalam bahasa Arab itu. Maka kata yang sama di tempat yang berbeda itu bisa jadi tidak sama cara menuliskannya meskipun bacaannya adalah sama. Itu terkait dengan rasm mushaf Utsmani. Nah, pada perkembangan berikutnya para ulama kemudian menetapkan saja gitu ya bentuk itu dan tidak berusaha mengubahnya mengikuti standar rasm imla'i atau ejaan yang digunakan di dalam keseharian menulis selain Al-Quran. Untuk apa ya? Untuk menjaga otentisitas gitu ya, sehingga Quran itu tetap rasm Utsman itu dipertahankan, meskipun sebagian ulama juga membolehkan gitu ya untuk menuliskan Al-Quran dengan rasm imla'i itu ya, ejaan yang sesuai dengan penggunaan modern yang saat ini sudah terstandar. Oke, yang terakhir ini adalah bab tentang qiraat yang masyhur atau qiraat sab'ah, qiraat asyrah, qiraat arba'ah asyrah, dan seterusnya ya. Syekh Darwaza membahas pada bagian ini tentang perbedaan-perbedaan qiraat itu sebenarnya berkisar menurut penelusuran beliau pada 4 hal pokok ya. Qiraat itu kan ada qiraat sabah itu di sini kan disebutkan itu ada Nafi' bin qiraat Nafi' ya, qiraat Nafi', qiraat Ibnu Katsir, kemudian qiraat Abu Amr ibn al-Ala, qiraat Abdullah bin Amir, qiraat Asim, kemudian qiraat Habib Az-Zayyad gitu ya. Kemudian qiraatnya Hamzah bin Habib Az-Zayyad, kemudian qiraat Al-Kisai, itu yang qiraat sab'ah, dan seterusnya akan berkembang menjadi qiraat asyrah, qiraat arba'ah asyrah, yang mana itu berkisar pada 4 ya. Yang pertama tentang makharijul huruf seperti tarqiq, tafkhim, imalah gitu ya, dan seterusnya. Yang kedua ada atau teknik membaca seperti mat ya, dibaca panjangnya berapa, dibaca qasr, dibaca waqaf, wasal, atau imalah, ismam, dan seterusnya itu. Yang ketiga terkait dengan rasm, bentuk tulisan ya. Ada tasydid dan takhfif ya, misalnya yughshi dibaca dengan yughshi gitu ya. Rasmnya sama, cuman cara membacanya berbeda. Ada futihat dengan futihat dibaca seperti itu. Ada yang tadzakkarun dan di satu riwayat disebut dibaca dengan tatadzakkarun. Ada maliki dibaca panjang, ada yang maliki. Dan yang terakhir itu perbedaan dalam pemberian syakal atau titik pada babetnya pada ayat-ayat tertentu. Ada yang misalnya memberi titik itu yaf'alun, ada yang baca taf'alun, ada arjulikum, ada arjulakum gitu ya. Bacaannya berbeda-beda pada sebagian ini ya. Apakah itu kemudian berpengaruh pada makna? Sebagian berpengaruh, akan tapi sebagian juga sama tidak berpengaruh.
dan itu sudah dibahas oleh para ulama di dalam karya-karya mereka, yang menunjukkan bahwa topik-topik ini sebenarnya bukanlah topik yang baru atau terlantar tidak dibahas, kan tapi sedemikian rupa sudah dibahas oleh para ulama, dan kemudian di dalam karya ini diringkes seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemanfaatan dan keberkahan kepada Syekh Darwazah. Itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Insya Allah nanti kita sambung pada sesi berikutnya. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.